Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Jumpa kembali bersama Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Minggu 21 April 2024, Minggu keempat masa Paskah, sekaligus juga Minggu Panggilan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Mari kita hening sejenak dan mohon karunia Roh Kudus agar dituntun dalam terang dan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari Minggu Panggilan ini berbicara mengenai perumpamaan gembala dan dombanya. Berbicara mengenai gembala dan domba berarti berbicara mengenai hubungan atau relasi satu dengan yang lainnya. Seorang gembala paham betul dengan domba-dombanya. Dia memberikan perhatian dan memastikan dombanya aman dari gangguan, dan tentunya tidak membiarkan dombanya kelaparan. Sebaliknya, domba mengenal gembalanya, bahkan dari suaranya dia tahu itu tuannya. Itulah relasi atau hubungan kedekatan yang erat antara gembala dengan dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya, yaitu kita semua. Di saat Tuhan mengatakan aku adalah gembala, maka kita ini adalah miliknya. Kalau kita miliknya, maka ia selalu menjaga, dan ia bertaruh segalanya demi kita yang adalah miliknya. Dan sebagai domba, maka mengenal gembalanya, mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bagi gerejanya akan terus dan terus kita rasakan, terutama lewat sakramen gereja yang kita miliki. Melalui
Melalui sakramen baptis, Yesus memberikan kehidupan kekal kepada kita, dan kita dimasukkan dalam kawanan domba-Nya. Melalui sakramen Krisma, Yesus mengaruniakan Roh Kudus untuk menguatkan iman kita. Melalui sakramen Ekaristi dan Sabda-Nya, Yesus menyediakan santapan bagi jiwa dan pemelihara hidup kita. Melalui sakramen tahbisan dan atau sakramen perkawinan, Yesus menguduskan persekutuan kita. Yesus juga mencari dan menyembuhkan domba-domba yang sakit dan tersesat. Ia menyembuhkan luka-luka jiwa kita melalui sakramen tobat dan menguatkan kita yang sakit tak berdaya dengan pengurapan sakramen orang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai domba Kristus, maka selayaknya kita menyesuaikan diri dengan cara hidup yang Tuhan tawarkan. Artinya, setiap orang yang dipercayakan untuk melayani dan memelihara sesama adalah seorang gembala. Entah itu romo, suster, bruder, orang tua, guru, dokter, perawat, pejabat pemerintah, pengasuh, dan semua orang yang diberikan kepercayaan adalah gembala. Menjadi gembala yang baik berarti mengasihi dan menjaga orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Sebagai orang tua berarti mengasihi dan menjaga anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Atau sebagai anak yang diberikan kepercayaan untuk menjaga dan memelihara orang tua yang sudah lanjut usia. Itu termasuk juga gembala bagi orang tua. Singkatnya, setiap dari kita dipanggil untuk menjadi domba yang baik, sekaligus menjadi gembala bagi sesama seturut teladan Yesus. Sehingga hidup kita adalah kasih yang memuliakan Tuhan dalam kesucian. Berkaitan dengan hidup panggilan, saya mengutip apa yang disampaikan Bapak Kardinal Suharyo mengenai panggilan hidup seorang Kristian, bahwa siapapun kita, jadi apapun kita semua dipanggil untuk menuju kepada kepenuhan kasih, menuju pada kepenuhan kesucian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat merayakan hari Minggu panggilan. Tuhan memberkati.